Materi kelas 4, pelajaran kelima dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan subtema bahasan yaitu A. Kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam, B. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam, C. Kisah teladan Nabi Harun alaihi salam, dan D. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari anak-anakku bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kalian masih belajar pelajaran kelima atau bab kelima dengan tema bahasan yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Anak-anakku sekalian, adapun pada kesempatan kali ini Bapak akan lanjutkan pada subtema pembahasan selanjutnya yaitu subtema D. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, adapun subtema bahasan yaitu D. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah subtema bahasan keempat di pelajaran kelima atau bab kelima ini, dan sekaligus subtema terakhir di pelajaran kelima atau bab kelima. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memahami kisah-kisah Nabi pada video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan yaitu pertama, mengetahui kisah keteladanan nabi-nabi yaitu Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kedua, memahami dan meneladani kisah keteladanan nabi-nabi yaitu Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tersebut. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian sampai akhir video ini tentunya. D. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Pertama, silsilah Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah,
Nama asli Zulkifli adalah Basyar bin Ayub. Beliau adalah putra Nabi Ayub alaihissalam dan ibunya bernama Rahmah. Nama Zulkifli didapatnya ketika seorang raja bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa alaihissalam mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, "Siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja." Kedua, Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi raja. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, ketika Raja Ilyasa atau Nabi Ilyasa alaihissalam menawarkan tawaran tersebut, tidak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Hingga akhirnya anak muda bernama Basyar mengajukan diri dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Anak-anakku sekalian, Nabi Zulkifli adalah seorang yang penyabar seperti ayahnya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia juga diangkat menjadi hakim. Tidurnya di waktu malam sangat sedikit sekali. Ketika menjabat sebagai raja, Nabi Zulkifli alaihissalam mendapat beberapa cobaan. Suatu malam, menjelang Nabi Zulkifli alaihissalam beranjak ke tempat tidur, pintu kamarnya diketuk seorang pembantu istana. Menurut pembantunya, seorang warga datang untuk meminta bantuan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian menemuinya dengan sikap ramah. Warga itu segera mengadukan persoalannya sambil menundukkan wajahnya. Ia mengadu bahwa dirinya baru dirampok di tengah perjalanan. Harta bendanya habis dirampas oleh perampok. Nabi Zulkifli alaihissalam mendengarkan penuturannya dengan penuh kesabaran. Anak-anakku sekalian, setelah menyimak apa yang disampaikan warga tersebut, Nabi Zulkifli alaihissalam merasa ada yang ganjil, sebab lokasi yang diduga tempat berlangsungnya peristiwa perampokan sesungguhnya adalah kawasan yang aman. Apalagi di wilayahnya selama ini tidak pernah ada tindak kejahatan. Anak-anakku sekalian, Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian bertanya siapa sebenarnya tamu tersebut. Warga yang mengaku telah dirampok itu kemudian membuka identitas dirinya bahwa sesungguhnya ia iblis yang menyerupai manusia yang bertujuan hanya ingin menguji dan membuktikan kesabaran, kebaikan, dan kesalehan Nabi Zulkifli alaihissalam. Setelah itu, tidak beberapa lama, iblis itu pun cepat-cepat menghilang dari hadapan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ketiga, perintah Nabi Zulkifli alaihissalam kepada pasukan dan rakyatnya. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Zulkifli alaihissalam mendapat cobaan. Sekelompok orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perkara di dalam negerinya. Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan pasukan dan rakyatnya supaya memerangi mereka. Akan tetapi mereka tidak mau mengikuti perintahnya dengan alasan mereka takut mati akibat peperangan itu. Dan mereka malah meminta jaminan kepada Nabi Zulkifli alaihissalam agar tidak tewas meski ikut berperang. Mendengar hal tersebut, Nabi Zulkifli alaihissalam tidaklah marah. Ia tetap bersabar dan segera bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turunlah wahyu kepada Nabi Zulkifli alaihissalam.
yaitu, "Wahai Zulkifli, aku telah mengetahui akan permintaan mereka dan aku mendengar doamu dan semuanya akan aku kabulkan." Akhirnya, dalam peperangan itu, mereka memperoleh kemenangan dan tidak ada satu pun dari mereka yang gugur. Keempat, penyebutan Nabi Zulkifli alaihi salam di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, nama Nabi Zulkifli alaihissalam disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pertama, di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-85, yaitu, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin." Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-85. Yang kedua, di dalam Al-Quran surat Shad ayat ke-48, yaitu, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur Ismail wal Yasa' wa dzal kifli kullum minal akhyar." Artinya, dan ingatlah wahai Muhammad akan kisah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran surat Shad ayat ke-48. Kelima, akhir hidup Nabi Zulkifli alaihi salam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, dalam usianya yang semakin tua, Nabi Zulkifli alaihissalam terus berdakwah. Pengikutnya semakin banyak. Beliau tetap menjalankan tugas sebagai Rasul dan Raja hingga akhir hayatnya. Nabi Zulkifli alaihissalam wafat di daerah Syam. Keenam, keteladanan dari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, dari pemaparan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam di atas, dapat kita ambil keteladanan darinya, yaitu pertama, Nabi Zulkifli alaihi salam adalah seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah memberi contoh bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah. Kedua, Nabi Zulkifli alaihissalam seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak cobaan yang menimpanya, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Nabi Zulkifli alaihissalam seorang nabi dan raja yang sangat memperhatikan rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Syam berkembang menjadi wilayah yang makmur dan sejahtera. Keempat, sabar ketika menghadapi umat. Kelima, disiplin ketika melakukan tugas. Keenam, pandai membagi waktu. Dan ketujuh, amanah dalam menjalankan tugas. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, demikian kisah Nabi Zulkifli alaihissalam yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pelajaran kelima atau bab kelima dengan tema bahasan yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema bahasan yaitu D.
kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Subtema D, kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah subtema terakhir pada pelajaran kelima atau bab kelima ini. Dengan selesainya subtema tersebut, maka selesai sudah pembahasan pelajaran kelima atau bab kelima ini. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, Bapak mohon maaf jika pemaparan kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam dalam video pada kesempatan kali ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian atau penyampaiannya. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami materi dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian, apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut ya anak-anakku sekalian, dan kerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar ya. Anak-anakku sekalian, Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah, disiplin dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.